Jadi pembahasan ini terkait dengan perubahan ya, perubahan secara kognitif, perubahan secara daya pikir dalam proses penuaan ya. Jadi yang berubah yang pertama kali, yang paling kerasa pada geriatri itu orang lansia ya, itu adalah aspek emosinya, aspek perasaannya. Kadang dia meledak-ledak mengingat zaman dulu mungkin ada banyak cerita terkait dengan kehidupannya. Pengalamannya tuh sering ingin diceritakan kepada orang. Untuk apa? Agar dirinya itu bisa apa ya? Bisa mengingat kembali masa jayanya atau bisa seperti meluapkan isi hatinya aja agar dirinya itu merasa lega kayak gitu. Jadi aspek emosionalnya itu terasa banget pada orang-orang geriatri itu. Selain aspek emosi, juga sikap dan perilaku ya, yang dulunya mungkin eh, apa namanya sikap dan perilakunya itu responnya bagus ya, mohon sikapnya itu rada bisa masih apa namanya masih bisa mentoleransi semua perubahan-perubahan yang ada. Tapi pada geriatri itu sikap dan perilakunya kebanyakan balik lagi ke masa anak-anaknya, ke masa di mana dia itu bebas gitu ya. Jadi kadang-kadang memang pengen jalan terus, pengen melihat sesuatu yang dulunya dia itu sering melihat itu gitu. Jadi ingatannya itu yang long atau ya yang long memory ya, itu kembali lagi gitu ya. Yang ingatan jangka pendeknya, ingatan jangka menengahnya itu malah gak terlalu banyak dia rasakan. Yang paling sering dia rasakan apa? Emosi dan memori jangka panjangnya. Artinya masa lampaunya eh, orang-orang lansia itu muncul lebih lebih sering gitu ya. Penyebab timbulnya masalah emosi, sikap, dan perilaku pada lansia itu sering muncul ya. Jadi karena yang tadi yang kakak bilang aspek emosinya meluap-luap kadang-kadang perubahan sikap perilakunya juga ada, akhirnya bisa menjadi suatu masalah pada lansia. Masalah psikososial itu juga bisa. Psikososial itu eh, ya, interaksi dan apa namanya konflik interest psikologisnya itu terjadi dalam konteks interaksi sosial. Itu bisa terjadi. Nah, perubahan pada aspek emosi ya, pada lansia itu fenomena yang bisa kita lihat secara kasat mata ya, yang menimbulkan bisa kesenangan seperti yang kakak bilang tadi. Jadi masa lalunya itu banyak tentang kegiatan-kegiatan yang aktif, produktif itu kesenangan, berupa kesenangan. Atau bisa juga masalah kesedihan. Dia banyak cerita tentang perjuangannya masa dulu, kayak gini. Mungkin pada saat, apa namanya, dijajah Belanda kah, atau apa, masa reformasi, dan sebagainya. Yang itu tuh bisa menimbulkan konflik emosinya, entah itu kesenangan ataupun kesedihannya. Nah, itu dibedakan atas ada beberapa ya, ada biologis yang pertama. Biologis itu melalui perasaan indranya. Jadi terkait panas, dingin, pahit, asin ya, perasaan vital, lapar, haus, kenyang, kemudian perasaan naluriah antara kasih sayang, cinta, dan takut. Pada orang lansia, Dek, rasa hausnya itu menghilang atau tidak terasa. Sensitivitas terhadap rasa hausnya itu menghilang. Bukan karena ada suatu masalah ya, tapi memang degeneratif secara degeneratif itu terjadi. Penuaan di tingkat molekular sel itu terjadi. Akhirnya sensitivitas terhadap rasa haus tuh kadang-kadang hilang. Makanya pada orang tua itu kita harus ingetin jangan lupa minum karena mereka tuh kadang-kadang nggak lupa minumnya.
karena nggak kerasa haus, padahal tubuhnya sudah megap-megap. Artinya harus ada sirkulasi yang jalan melalui apa? Air minum, gitu ya. Itu harus cukup. Kecuali pada pasien dengan anu ya, ada kondisi komorbid kayak jantung, ginjal, itu memang harus kita pantau. Kebutuhannya biasanya 1 hari itu 1 liter. Kalau ada gangguan ya. Kalau nggak ada, ya tetap harus diingatkan. Kadang-kadang lupa ya. Terus secara psikologis yang paling banyak ya perasaan diri, terus perasaan sosial, etis, estetis, perasaan intelek dan religius. Kan ada apa namanya eh, IQ ya, IQ, EQ dan SQ ya secara spiritual. Nah, itu yang paling dominan akhirnya bukan secara inteleknya. Inteleknya tuh mengalami penurunan. Ya, intelektualnya mengalami penurunan. Tapi religiusnya kadang-kadang itu menjadi dominan. Atau perasaannya itu juga menjadi dominan, meledak-ledak. Perasaan apa? Sosial terutama. Jadi pada orang itu ingin cerita aja. Ketemu orang baru, ingin cerita biar dirinya itu bisa diketahui sama orang. Gitu. Diceritain lagi kan. Padahal udah cerita. Gitu. Jadi ya kaitannya dengan penyakit anu ya, penyakit degeneratif ya, kayak Alzheimer ya atau demensia kayak gitu. Umumnya perasaan itu tetap berfungsi dengan baik. Jika ada yang mengalami penurunan, itu seringkali merupakan aspek biologis ya, sebagai akibat dari penurunan fungsi organ. Psikologis itu relatif tetap berperan dengan baik. Bahkan, nah ini yang kakak bilang tadi, secara psikologis bahkan makin mantap, makin meledak-ledak dia. Secara psikologis ya. Kecuali bagi orang yang mempunyai masalah dari awal memang ada masalah fisik atau masalah mental. Usia lanjut kadang-kadang menunjukkan emosi yang kurang stabil. Jadi, luapan emosi yang kakak bilang tadi itu terjadi. Luapan emosinya itu terjadi. Tetapi stabilisasinya kurang. Tidak bisa menstabilkan kadang-kadang orang tua. Ingin semuanya sesuai dengan apa yang mereka mau. Contoh, cucunya, misal kalian tuh ya, kalian masih punya nenek atau kakek, kan sering banget dikasih tahu pulangnya jangan malam-malam ini kayak memberikan pesan yang sama dan itu tiap hari ya. Karena apa? Ingin semuanya sesuai dengan mereka mau gitu. Makanya cerewet kadang-kadang. Kesannya cerewet ya, tapi itu tuh bagian dari keinginan rasa aman yang ingin dia berikan pada orang yang dia cintai. Contohnya siapa? Cucunya gitu ya, salah satunya. Gitu. Terus penurunan fungsi afektif tampak jelas pada usia usia yang lanjut ya. Penurunan tersebut diikuti dengan tingkah laku yang regresi, misalkan mengumpulkan segala macam barang untuk dibawa ke tempat tidur. Itu ada gangguannya namanya hoarding syndrome. Itu tidak perlu orang tua, tapi itu gangguan memang secara patologis ya. Psikologis patologisnya itu terjadi pada hoarding syndrome. Tapi gak melulu tentang lansia. Bisa jadi orang-orang kayak dewasa, orang-orang remaja, kok sering ya ngumpulin barang yang nggak guna di dalam kosnya gitu. Terus kos-kosannya tuh jadi kotor banget, bau. Nah, itu berarti bukan lagi dia tingkah laku regresi tuh, tapi sudah ke arah penyimpangan psikologis. Namanya hoarding syndrome. Kalian bisa lihat itu. Tapi kalau pada lansia, beda, bukan hoarding syndrome kan. Karena memang mereka itu menganggap semuanya itu harus dirapikan, disimpan. Nah, itu loh. Dua hal itu, dirapikan, disimpan. Makanya tiap pagi tuh sibuk. Orang-orang lansia itu sibuk apa? Sibuk nyapu, sibuk bersihkan ini itu, nyuruh ini itu, bersihkan ini itu. Kenapa? Karena mereka itu ingin semuanya tampak rapi dan semuanya harus disimpan. Tuh, itu lansia. Ya.
Kemudian ada perubahan sikap dan perilaku. Ya, beberapa perubahan yang dialami lansia berkaitan dengan sikap dan perilaku adalah kemunduran psikomotorik. Secara psikomotorik, gerakannya itu lebih kaku dan lamban. Ya, hal ini disebabkan karena tubuh mulai tidak lentur kembali dan secara koordinatifnya itu sudah tidak baik ya. Secara tingkat sel ya, tingkat neuromuscular junctionnya itu sudah berkurang banyak ya. Apa yang di tingkat neuromuscular junction? Asetilkolinnya itu sudah di level yang rendah. Artinya eh, koordinasi antar sel, saraf, otot gitu ya, itu sudah berkurang. Akhirnya munculnya apa? Gangguan psikomotorik. Gerakannya kaku dan lamban. Perubahan dalam menjalin hubungan sosial itu cenderung mencari orang-orang yang seusianya, yang nyambung. Makanya orang-orang lansia sering nimbrung ke seusianya, sesebayanya gitu ya, dan mengurangi partisipasi dalam hubungan sosial. Jadi kalau sudah nemu satu orang aja yang dia anggap apa namanya tuh sefrekuensi, nah itu sefrekuensi ya udah cukup itu aja. Kadang-kadang gitu, nggak melulu harus semuanya dinimbrungi nggak. Tapi memang secara emosi tadi tetap meledak-ledak gitu ya. Terus memimpikan dan berorientasi pada masa lampaunya, seperti yang kakak bilang tadi, kenangan-kenangan yang terjadi di masa lalunya terkait kejayaannya, hal yang menyenangkan, hal yang dia unggulkan, mungkin prestasi dan apa lain, itu sering dia sebut-sebut terus gitu sebagai bagian dari rasa ingin ingin diketahui sama orang lain. Jadi kesenangannya itu. Nah, tapi ada kemunduran fisik tuh, bagaimanapun akan berpengaruh terhadap kemampuan dan perilaku seseorang. Dulu dianggap cantik, tampan, merasa kehilangan daya tariknya saat masa tua. Perempuan biasanya lebih merasa cemas dan tertekan. Kemudian kecemasan timbul bagi mereka yang merasa dirinya kurang menarik. Sebetulnya sih tidak melulu tentang fisik ya, kalau lansia itu. Yang paling sering tentang apa? Tentang tidak bisa menyampaikan keinginan dia pada anaknya. Kenapa? Orang tua itu merasa dirinya itu gak bisa merepotkan anaknya. Ada yang seperti itu. Jadi eh, kita sebagai anak itu yang harus peka pada orang tua. Karena ada beberapa, bahkan sebagian besar orang tua itu tidak mau merepotkan anaknya. Akhirnya apa? Ya semua dia lakuin sendiri. Misal dia orang tua ini punya rumah ya, punya rumah di Arjosari, terus mau main ke Dinoyo gitu ya. Nah, harusnya kalau yang bener ya, anaknya itu peka, dijemputlah orang tuanya mestinya kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang wes gak usah nak, gak usah dijemput bla bla bla. Untuk apa? Biar gak merepotkan anaknya. Padahal kesusahan, kesulitan orang tua itu kadang-kadang. Jadi sebagai anak kita jangan sampai membiarkan orang tua kita itu dalam kesulitan. Kita yang harus peka, jangan sampai nunggu kok gak ngomong, kok gak apa. Ya kita yang harusnya bisa memahami kebutuhannya, gitu ya. Bagi laki-laki, hal tersebut terjadi tanpa disertai perubahan psikologis yang luar biasa. Pada perempuan terkadang dapat juga mempengaruhi psikologisnya. Kadang paling sering orang tua perempuan itu sedih, sedih sendiri gitu, tahu-tahu nangis. Kenapa? Kenapa nek? Kenapa nggak ngomong, nggak bisa? Karena itu sesuatu yang terjadi di dalam pikirannya, tapi nggak bisa diungkapkan gitu. Itu lansia ya, lansia yang paling sering perempuan gitu ya. Penyebab timbulnya permasalahan emosi, sikap dan perilaku pada lansia. Pertama yang khas ya, kondisi fisik, menurunnya kondisi fisik ya, faktor alami yang tidak dapat dicegah tetapi dapat diperlambat dan dipercepat tergantung lansia yang bersangkutan.
pola makannya, gizinya, kesehatannya, lingkungannya, bahkan keluarganya sebagai support system bagaimana. Seperti yang kakak bilang tadi ya, perubahan fisik tersebut berpengaruh terhadap kondisi psikologis lansia, sebab berpengaruh terhadap aktivitas ekonominya dan sosialnya mereka. Nah, ini keluarga ya. Keluarga yang kurang memberikan perhatian, kurangnya komunikasi, kurangnya memahami kebutuhan lansia akan mempercepat kemunduran kondisi secara psikologis. Jadi, keluarga itu sebagai bagian dari suatu komunitas masyarakat, itu inner circle-nya, ring satunya menjadi lingkaran spesial terdekat pada lansia. Jadi, harusnya menjadi sumber energi utama terkait support system pada lansia itu. Tapi bagi anak yang harus menjaga dan mengurus orang tua yang sudah lansia itu memang tidak mudah ya memang ya. Jadi banyak sekali tantangannya, seringkali menimbulkan kecemasan bahkan pressure. Tetapi semuanya bisa didiskusikan, semuanya bisa dicari jalan keluarnya. Jangan di apa namanya? Jangan dipikul sendiri ya. Kalau punya saudara itu harus diomongkan bareng-bareng. Tidak boleh semuanya dipikul sendiri, capek. Nanti capek batin sendiri, nangis-nangis sendiri ya. Gitu. Psikososial. Kalau psikososial, hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau deteriorisasi yang progresif, terutama aspek psikologis yang mendadak. Seperti apa? Bingung, panik, depresif, tahu-tahu nangis gitu ya, apatis bisa. Hal itu biasanya bersumber dari munculnya stresor psikososial. Yang paling berat misalnya kematian pasangan hidup. Ini yang paling memberikan apa namanya? Memberikan dampak ya, memberikan efek. Kematian sanak keluarga terdekat bisa, terpaksa berurusan dengan penegak hukum juga bisa, atau trauma masa lalu secara psikis itu juga bisa. Kemudian ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan jiwa lansia. Yang paling pertama adalah secara fisik ya, penurunan fisik itu pasti kerasa. Tuh saya sudah jalan sedikit sudah menggeh-menggeh, terus tahu-tahu sedih nangis. Lo kenapa nek? Enggak, ini nenek cuma nangis aja kayak gitu. Padahal ya sedihnya karena nggak bisa jalan-jalan lagi, nggak bisa apa kayak gitu. Terus penurunan fungsi dan potensi seksual pada beberapa orang ya, memang yang masih eh, lansia laki-laki itu ya, fungsi seksualnya masih jalan nih, masih jalan. Artinya spermanya itu kadang-kadang masih ada. Jadi gak heran kalau dibilang puber kedua bahkan ketiga. Kadang-kadang masih seperti itu ya. Nah, penurunan fungsi seksual itu berdampak banget secara psikologis pada lansia laki-laki gitu ya. Kalau pada perempuan mungkin anu ya nggak terlalu berdampak banget. Tapi pada laki-laki mungkin dulunya ya anu ya ada kenangan-kenangan masa lalu yang membuat dirinya tuh terkesan perkasa atau apa. Pada usia lansia kehilangan fungsi itu dia tuh kadang-kadang sedih juga. Terus kemudian perubahan aspek psikososial. Dulu mereka itu menjadi eh, presbem atau menjadi apa yang dibutuhkan sama orang gitu ya, menjadi satu-satunya harapan masyarakat luas gitu ya bahasanya. Jadi ada namanya post power syndrome gitu ya. Jadi dulunya mereka merasa ada power gitu ya, terus sekarang gak ada sudah gak ada kegiatan, sudah gak ada orang yang berharap pada dia. Kekosongan itu terasa banget secara psikologisnya. Jadi harus ada tetap kegiatan rutin tiap harinya pada lansia itu. Jangan dibiarkan cuman duduk di rumah.
diajak, dibuat jadwal untuk kegiatannya apa. Kalau ada kebun, enak berkebun. Kalau ada ternak, enak beternak. Tapi kalau nggak ada apa-apa, cuman duduk di rumah, itu membuat pikirannya yang jalan. Orangnya di rumah. Kalau pikirannya jalan, jadi bengong terus, diem, bengong gitu ya, bingung gitu. Kalau nggak ada kegiatan, jadi aspek psikososialnya tuh sangat terasa banget perubahannya ya. Terus perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Mungkin dulu pekerjaannya melibatkan masyarakat, sosial gitu ya, dan punya kenangan-kenangan yang indah terkait pekerjaannya. Ketika sudah lansia, dia itu bisa bercerita banyak hal terkait pekerjaannya. Luapan emosinya menjadi-jadi. Atau bisa jadi membuat sedih karena kenangannya juga terkait pekerjaannya sedih ya. Gitu. Dan peran sosial di masyarakat. Seperti yang kakak sampaikan tadi ya. Sama. Kemudian faktor psikologis yang menyertai lansia, ada rasa tabu, rasa malu bila mempertahankan kehidupan seksual pada lansia. Ya ada beberapa yang seperti itu sih, ada rasa tabunya. Tapi ada beberapa yang juga enggak, malah tambah jadi, makin tua makin jadi itu ada gitu ya. Kemudian sikap keluarga dan masyarakat yang kurang menunjang serta diperkuat oleh tradisi dan budaya gitu. Itu bisa. Kemudian kelelahan, kebosanan seperti yang kakak bilang tadi, orangnya cuma duduk aja di rumah tiap hari cuma duduk aja. Akhirnya merasa capek, lelah, bosan karena nggak ada variasinya tiap harinya. Rutinitasnya cuma duduk di teras rumah, nggak diajak aktivitas apa gitu gitu ya. Jadi kerasa capek banget menjalani hidup gitu. Kemudian pasangan hidup telah meninggal, jadi diem, banyak diemnya kayak gitu. Jadi, nah, kehadiran anak itu menjadi penting di situ untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Disfungsi seksual karena fungsi hormonal, eh, terus masalah kejiwaan juga bisa ya, cemas, depresi, pikun juga bisa. Kemudian ada tipe kepribadian ya, secara secara aspek psikososial ya. Jadi dapat dibedakan menjadi 5 tipe kepribadiannya. Ada tipe konstruktif, itu tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, tenang dan mantap sampai sangat tua. Kalau mandiri, independen, ada kecenderungan mengalami post power syndrome, apalagi jika pada lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi, keleluasaan pada dirinya, gitu ya. Otonomi itu. Terus kepribadian tergantung, dependen, itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan keluarga. Apabila kehidupan keluarga selalu harmonis, masa lansia itu tidak bergejolak. Tetapi jika pasangan hidupnya meninggal, yang ditinggalkan akan menjadi merana, merasa kesepian gitu ya. Apalagi jika tidak segera bangkit dari kedukaannya. Maka peran anak itu menjadi penting di situ ya. Kemudian kepribadian bermusuhan, hostility. Itu setelah memasuki lansia, tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya. Banyak keinginan yang kadang-kadang tidak diperhitungkan secara seksama sehingga menyebabkan kondisi ekonominya di usia yang lanjut morat-marit. Karena mementingkan apa? Biasanya gengsi. Ya, itu ya. Kemudian kepribadian kritik diri, self-hate ya. Umumnya terlihat sengsara, merana ya, karena perilakunya sendiri sulit dibantu orang lain atau cenderung membuat susah dirinya. Kadang-kadang aneh itu memang yang self-hate itu. Nggak mau dibantu, tapi kesannya tuh kesulitan sendiri gitu. Itu self-hate. Kemudian perubahan-perubahan yang berkaitan dan pekerjaan pada umumnya diawali ketika masa pensiun ya. Jadi ketika sudah pensiun, sebelum pensiun sudah ada rutinitas yang mau dilanjutkan di rumah atau di tempat lain gitu, sebelum pensiun. Jadi ketika pensiun ada rutinitas yang ada ya. Meskipun tujuan ideal pensiun adalah agar para lansia dapat menikmati hari tua, namun dalam kenyataannya sering diartikan sebaliknya. Karena pensiun sering diartikan sebagai kehilangan penghasilan, kedudukan, jabatan, peran, dan status. Ya. Reaksi setelah orang
memasuki masa pensiun lebih tergantung dari model kepribadiannya. Jadi 5 model tadi itu menjadi penting untuk kita identifikasi biar bisa memberikan solusi dan bisa menjalani masa tuanya yang paripurna. Itu ya. Psikososial lansia menurut Erikson ya terjadi konflik psikososial, integritas dan keputusasaan atau ego integrity versus despair. Dan terjadi pada tahap usia senja, tahap yang sulit dilewati karena individu pada masa ini cenderung melakukan introspeksi diri. Mereka akan memikirkan kembali hal-hal yang telah terjadi pada masa lalunya, baik itu sebuah keberhasilan maupun kegagalan. Jika dalam masa lalunya lansia tersebut memiliki integritas yang tinggi dalam segala hal dan banyak mencapai keberhasilannya, maka akan timbul kepuasan di masa lansia. Namun sebaliknya, jika lansia tersebut banyak mengalami kegagalan, maka di masa lansia yang paling sering muncul adalah keputusasaan. Gitu ya. Oke, masuk soal ya. Ya, baca pertanyaannya dulu. Sikap yang tepat perilaku pada lansia. Bukan Kak. Oke ya, ya, benar ya, meyakinkan ibunya bahwa ibu itu gak merepotkan, Bu. Gak usah, gak apa-apa. Ibu merepotkan tuh ke kita gak apa-apa, kayak gitu ya. Jadi anak itu penting ya. Jangan sampai ibunya kebingungan. Sip, benar. Lanjut. Memimpikan, berorientasi pada masa lalunya, kenangan-kenangan yang menyenangkan, kejayaan gitu ya. Kemunduran fisiknya bisa menjadi perubahan sikapnya gitu. Kira-kira yang mana? Kak. Iya benar. Ya, jadi kemunduran fisiknya bisa menjadi sebab perubahan sikap dan perilakunya. Dulu dianggap cantik, tampan ya, terus merasa kehilangan daya tariknya saat masa tuanya ya. Lanjut. Ini tipe-tipe kepribadian Yang A. yang A ya, konstruktif. Oke, mantap. Lanjut.
ego, Ego, integrity, dan despair. Ya, jelas ya, dia. Lanjut. Ini yang paling bawah. Tipe kepribadian yang paling bawah. Apa? kritik, bukan. Iya, self-hate ya. Kritik diri ya. Sip, mantap. Lanjut, post power syndrome adalah Oke. C ya, benar ya. Jadi dulu punya kekuasaan, punya jabatan gitu ya. Jadi dianggap menurun harga dirinya karena sudah melewati itu gitu. Lanjut. B, Apa? B apa D? B, B. Kurang, kurang. Coba lagi. Ada yang coba? Ini dia, ya. Jadi dipengaruhi sama kepribadian tadi deh ya. B itu pada usia lansia, motivasi untuk memperoleh sesuatu itu sebetulnya nggak anu ya, nggak lagi besar lagi ya, nggak cukup besar, nggak. Malah mereka cuman ingin apa? Bercerita, bercerita tentang masa lampaunya, keberhasilannya. Kalau dimotivasi untuk mencapai memperoleh sesuatu dipengaruhi sama kepribadian, sangat dipengaruhi sama kepribadian ya. Jadi yang B itu kalau cukup besar enggak, sudah tidak besar lagi, enggak besar-besar banget gitu ya. Eh, Karena memang tidak didukung sama psikologis sama fisiknya, memang, tapi tidak sebesar di masa dewasa, enggak. Tapi itu sangat dipengaruhi oleh kepribadian yang lansia. Kalau dia konstruktif, dia bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Tapi kalau dia self hate terus, kritik diri, nggak bisa dibantu sama orang lain, ya udah akan repot sendiri gitu ya. Sip, lanjut. B, bukan. B, ya, B ya. Perasaan berfungsi tetap baik dan jika ada penurunan fungsi maka diselingi penurunan fungsi organ. Ya, benar. Lanjut.
Yang fungsi afektif. Iya, psikomotorik ya. Mengeluh linu-linu kaku-kaku pada sendi bila bekerja sebagai tukang masak, membuatnya merasa tidak berguna, masih harus membiayai kedua cucunya. Jadi masalah utamanya apa? Merasa lamban gitu deh. Merasa sudah linu-linu, kaku-kaku, sudah nggak bisa gesit, nah gitu bahasanya. Kenapa? Karena beliau itu masih bisa kerja ya, tapi merasa dirinya itu secara psikomotoriknya sudah kaku-kaku, sudah lamban-lamban gitu. Baru setelah itu muncul perasaan tidak berguna gitu ya. Jadi apa yang dialami ibu, penyebab sumber utamanya adalah linu-linu dan kaku-kaku tadi, merasa lamban dan tidak segesit sebelumnya. Karena itu baru ada perubahan perasaan merasa tidak berguna ya. Itu ya. B. Ya, B ya. Fungsi dan seksual. Oke, alhamdulillah udah selesai. Ada yang ditanyakan? Ini buat UM kapan, Dek? UM-nya kapan? Besok. Besok pagi. Besok Wah, besok. pagi. Siang. Siap, siap, siap. Ya, bismillah ya. Bismillah, semoga semuanya lancar, ilmunya terserap dengan baik, mendapat nilai A semua ya. Amin, amin, Kak. Amin, amin Ah, Kak. yang amin cuma dua ini. Berarti yang A nilainya cuma orang dua, dua aja nih berarti. Gak apa-apa. Kakak doakan semua yang terbaik ya buat kalian. Semoga semuanya mendapat nilai A semua ya. Amin. 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 Oke. Kakak tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah.